Kehadiran kita pada pagi hari ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Artinya kesehatan kita manfaatkan untuk beribadah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran tadi, awal dengan Yasin, kemudian baca hizib, alhamdulillah. Itu semua adalah ibadah. Kemudian untuk setelah ini kita laksanakan aktivitas seperti biasa, masuk kelas, belajar, menuntut ilmu dari Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara kesehatan kita dan menambah kesehatan kita pada masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita berikan kepada dunia alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bersama kedua bapak kita, guru-guru kita telah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah, di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, khususnya kepada anak-anakku, para santri santriwati yang baru, siswa-siswi yang baru, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Kamakasura, selamat datang di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Ulama. Selamat bergabung bersama keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Ulama. Semoga anak sekalian betah bersama rekan-rekannya, bersama kakak-kakaknya yang sudah lama di Pondok Pesantren dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita sebagai warga negara, dan kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua kita, yaitu untuk kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Jadi anak-anak sekalian, menuntut ilmu, belajar, sekolah itu adalah kewajiban, wajib, sama dengan sholat. Ya. Jadi menuntut ilmu itu sama wajibnya dengan kita sholat. Kalau sholat hanya wajib laksanakan 5 kali sehari semalam. Ya. 5 kali 5 waktu sehari semalam. Ya. Itu juga kita wajib laksanakan selama kita masih hidup. Menuntut ilmu juga seperti itu, ya. Bukan saja 5 kali sehari semalam, tetapi menuntut ilmu, belajar itu sepanjang hayat kita, dari pagi sampai sore, dari sejak awal malam sampai pagi kita wajib menuntut ilmu, belajar. Dengan cara apa? Ya tentu kalau pagi hari, siang hari belajar ke sekolah, ke madrasah, mencari ilmu, menuntut ilmu dari bapak ibu guru, para ustaz-ustazah kita. Di rumah menuntut ilmu dengan cara membaca buku dan sebagainya. Ini wajib. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka kita berdosa. Ya. Jadi kita wajib menuntut ilmu. Kalau kita tidak laksanakan kewajiban kita menuntut ilmu, maka kita berdosa. Hari ini kita tidak menuntut ilmu, maka hari ini kita berdosa. Setiap hari kita wajib menuntut ilmu. Jadi wajib. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita telah melaksanakan kewajiban kita. Nah, di samping kita melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu ini, juga kita menuntut ilmu, sekolah, belajar itu dalam rangka apa? Supaya kita menjadi orang yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Karena hanya ilmu yang menyelamatkan
menyelamatkan kita, ya. Ilmu yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat, ya. Jadi tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu manusia tidak ubahnya bagaikan binatang, ya. Jadi ilmu yang membedakan manusia dengan binatang. Tanpa ilmu manusia sama seperti binatang. Kenapa? Karena dikatakan bahwa al-insanu hayawanun natiq. Manusia itu adalah binatang yang hanya bisa berbicara saja kalau tidak punya ilmu. Nah, yang membedakan manusia dengan binatang adalah ilmu. Laulal ilma lakana nasu kal bahari. Ya, laulal ilma lakana nasu kal bahari. Andai kata tidak ada ilmu, ya, tanpa ilmu maka manusia bagaikan binatang, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, tidak ada. Nah, maka oleh karena itu yang membuat kita menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah adalah karena ilmu. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya. Berapa tinggi derajat kita diangkat oleh Allah, darajatin, beberapa derajat sekian, ya, sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita, ya, belajar, sekolah, menuntut ilmu itu, ya, supaya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan selamat datang dan selamat bergabung, selamat belajar di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Mujahidin Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk kita bisa mendapatkan ilmu, ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ya. Ada beberapa syarat, ya, ada beberapa ketentuan kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak dan ilmu yang barokah. Ya, kalau tidak banyak tapi barokah, banyak dan barokah itu lebih baik lagi. Ada beberapa syarat, ya. Disebutkan dalam syair yang sudah biasa mungkin, yang ada karya-karya yang lama sudah hafal, ya. Syarat, ya, ketentuan rukun supaya kita mendapatkan ilmu disebutkan ada 6, ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ulama mengatakan ala, ketahuilah, perhatikanlah, dengarkanlah, renungkanlah, camkan, kata ulama, ya. Perhatikan, ya, dengar. Jadi ulama mengajarkan kita, ya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, ingat, kata beliau, ala, ketahuilah, ingatlah, renungkanlah, la tanalul ilma, kalian tidak akan mendapatkan ilmu, ya, kalian tidak akan mendapatkan ilmu, ya, illa bisittatin, kecuali, ya, kalian melaksanakan 6 perkara baru dapat ilmu, ya. Baru dapat ilmu yang banyak dan ilmu yang barokah. Syaratnya ada 6, ya, harus penuhi yang 6 kata ulama. Yang pertama, ya, zakatun. Zakatun, bukan zakat, ya, zakat.
zakiyun, zakahun. Apa itu zakat? Zakat itu artinya cerdas, minger, ya, pinter, ya, cerdas. Kita harus cerdas. Apa yang dimaksud dengan cerdas? Cerdas itu kalau bahasa kita minger, ya, peka, ya, peka. Artinya apa? Sekali kita diajar oleh bapak ibu guru, kita perhatikan, kita renungkan, ya, kita camkan, itu artinya cerdas. Nah, lalu besoknya, ya, tidak perlu diulang lagi, ya. Setelah kita dengar, oh begini kata bapak ibu guru saya kemarin, begini caranya mempraktikkan saya. Nah, tidak perlu kita didikte lagi, tidak perlu kita diperintah disuruh lagi, namanya cerdas. Kita lakukan, ya, kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu namanya cerdas, ya. Artinya misalnya contoh, ya. Misalnya bapak ibu guru mengatakan setiap hari, setiap pagi, ya, ingat anak-anakku yang baru, ya. Begitu sampai di sekolah, di madrasah, perhatikan lingkungannya, kelasnya, sampai di sekolah, ya. Usahakan lingkungan kita menjadi bersih. Bagaimana caranya? Nyapu, pungut sampah, taruh sampah di tempatnya. Itu arahan misalnya. Nah, besok, ya, besoknya begitu kita sampai di sekolah, jangan tunggu bapak ibu guru merintah kita, nyuruh kita, pungut sampah, tidak perlu. Ya, setiap hari disuruh. Itu artinya tidak cerdas. Ya, tidak cerdas. Orang yang cerdas itu sekali diberitahu sudah langsung diamalkan, dilaksanakan, itu cerdas. Nah, itu ketika kita diajar, dipraktikkan di dalam kelas maupun di luar kelas, ya. Bagaimana, apa kata guru, bagaimana cara guru mempraktikkan kita itu kita camkan, perhatikan. Nah, besok tinggal kita laksanakan. Tidak perlu lagi kita dicontohkan, lagi setiap hari dicontohkan. Itu artinya orang tidak cerdas. Lawan daripada tidak cerdas itu adalah apa? Apa? Dungu, bodoh, bebel, ya, bebel, ya. Seperti apa? Seperti kuda, ya, kalau tidak dipecut tidak mau jalan, ya. Kalau tidak ditegur tidak mau bergerak, ya, itu kalbahain, bagaikan binatang. Nggak perlu dipecut terus, dipecut tiap hari. Itu kayak kuda, ya. Saja. Nah, kalau kita manusia nggak perlu sekali saja kita diajar dan cerdas. Itu namanya zakat, ya, cerdas. Kemudian yang kedua, syaratnya baru kita bisa dapat ilmu yang banyak, ilmu yang berkah, ya. Hirsun, ya. Hirsun, apa itu hirsun? Ada kesungguhan, ya. Kita sungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Tidak boleh sambilan, ya. Menuntut ilmu itu tidak boleh sambilan. Ini sambil belajar, sambil menuntut ilmu. Sambil apa? Sambil bermain-main, sambil bergelora, sambil main HP, dan setelah akan bisa. Jadi kalau belajar, konsentrasi belajar. Pikirkan dulu yang lain. Yang belajar, yang istirahat, yang bermain, yang olahraga. Jangan semuanya dicampur. Belajar sambil main-main, sambil bergelora, sambil saling teki, sambil tidak akan bisa. Ya, belajar sambil main HP itu tidak bisa. Jadi harus ada kesungguhan, sungguh-sungguh. Ya, kalau tidak sungguh tidak bisa. Ya, bapak ibu guru sedang menerangkan, kemudian dia sambil bicara, sambil main-main, akan saja. Besoknya atau nanti saya akan ingat lagi apa yang disampaikan oleh bapak ibu guru. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan. Jadi yang kedua syaratnya kita harus ada kesungguhan, sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh. Ya, jadi bagaimana cara kita sungguh-sungguh? Ya, mulai dari kita berangkat dari rumah, pasang niat, berniat dari rumah. Apa niat kita? Saya pergi sekolah menuntut ilmu karena Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Begitu melangkahkan kaki dari rumah, ya, langkahkan kakinya, ya, keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya pergi menuntut ilmu karena Allah. Karena kalau kita niat kita seperti itu, sampai di sekolah tadi itu belajar, ya.
belajar itu, perhatikan, belajar itu tidak selamanya harus ada di depan guru. Kalau guru ada, ya kita belajar dari guru dan buku. Kalau tidak ada guru, kita belajar dari buku. Ya, sumber ilmu itu dari situ. Sumber ilmu itu ada dua, guru dan buku. Ya, guru dan buku. Nah, maka galilah ilmu, carilah ilmu dari sumbernya. Sumbernya adalah guru dan buku. Kalau ada guru dari guru, kalau tidak ada guru dari buku. Maka kalau belum datang guru, bapak ibu guru belum datang, baca bukunya, baca buku. Ya. Hingga nanti kalau bapak ibu guru datang menerangkan, kita sudah paham karena kita sudah baca. Malah yang kita tidak paham kita tanyakan. Itu syaratnya yang kedua. Ingat, yang pertama apa tadi? Cerdas. Yang kedua ada kesungguh-sungguhan. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya wastibarul. Ya, wastibarul. Ya. Apa istibar? Sabar. Harus ada kesabaran. Jadi untuk ilmu belajar sekolah itu harus sabar. Kenapa kita disuruh sabar? Ya. Kenapa kita disuruh sabar dalam menuntut ilmu? Ya karena menuntut ilmu itu berat. Ya. Berat. Ya. Berat menuntut ilmu, mencari ilmu itu berat. Ya kita harus belajar, kita harus laksanakan tugas, kalau diberikan tugas oleh bapak ibu guru. Ya. Kadang-kadang sedikit disuruh, harus sabar. Ya memang begitulah, ya sabar. Tidak sama dengan kita main-main. Kalau main-main kan tidak perlu kita disuruh kamu main-main berjalan kemana saja, lari kemana saja. Nah, tapi kalau kita belajar sekolah, kalau mau mendapatkan ilmu, itu ada aturan yang harus kita taati, ada aturan yang harus kita penuhi. Itu kadang-kadang aturan itu bertentangan dengan keinginan kita, maunya kita bebas, ya. Tetapi aturan mengatakan begini, misalnya, contoh, ya. Kalau belajar masuk kelas tidak boleh bawa HP, tidak boleh main HP. Sementara keinginan kita, kemauan kita main HP saja, supaya kita senang kan? Ya, tidak, kita dilarang. Ini berat bagi kita. Ya, kesenangan kita, kemauan hawa nafsu kita ingin bebas, tapi aturan mengatakan tidak boleh. Harus sabar. Ya. Harus setiap hari datang ke sekolah jam 7. Pulang nanti jam 2 atau setengah 2. Itu kalau sabar. Maka kita kalau mau dapat ilmu harus sabar. Ikuti aturan, ikuti perintah, ikuti anjuran bapak ibu guru. Ikuti peraturan yang ada di sekolah. Itu harus sabar. Ya. Zakatun berarti Rasulullah tidakun. Kemudian yang apa? Wabul. Berubah itu artinya salu, bekal, ya, biaya. Ya. Jadi kalau menuntut ilmu itu harus ada bekal kita, ada salu, ada biaya, ya, ada biaya, ya, ada bekal. Paling tidak sarapan dari rumah, ya, ada bekal bawa belanja 2.000, 3.000, 5.000 dan seterusnya. Atau juga ada apa? Harus mengeluarkan biaya itu, biaya ini, beli buku, beli pulpen, beli segala macam. Ya, itu biaya. Kalau tidak ada itu nggak bisa. Sekolah nggak bawa buku, nggak bawa pensil, nggak bawa pulpen, nggak ada. Ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena apa? Nanti kadang disuruh menulis, disuruh mencatat. Kalau tidak punya buku, tidak punya pulpen, nggak bisa. Pulpen itu kita tidak bisa minta, kita tidak bisa bikin sendiri, harus beli. Ya, beli itu pakai uang. Nah, itu artinya dia biaya. Ya. Kemudian di sekolah kadang disuruh mengeluarkan biaya itu, biaya ini. Ya. Kemudian aturan, ya. Lalu yang ngomong disuruh bayar. Itu semuanya memang syarat untuk kita mendapatkan ilmu. Ya. Betul, harus ada biaya.
Ya. Jangan maunya gratis saja, ya. Jangan maunya sekolah yang gratis saja, ya. Maunya ibu yang gratis, ya. Kalau yang gratis itu biasanya barang murahan, ya. Jadi barang-barang yang digratiskan itu biasanya barang yang tidak ada harganya, gratis, ya. Ilmu kalau kita gratis saja ya tentu ilmu yang murahan kita dapat. Tapi kalau kita bayar biaya, ya tentu ilmu itu akan menjadi mahal, ya mahal. Kita jaga, kita pelihara dia, ya. Jadi nanti kita berpikir, ya Allah, biaya duit, biaya